Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pagi hari ini kita belajar mengenai kinematika. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana besaran dan satuan dan bagaimana pengukuran, kemudian vektor. Nah, ini kita lanjutkan mengenai tentang gerak. Ya. Nah, gerak ini ada disebut dengan kinematika gerak. Nah, apa perbedaannya dengan dinamika? Nah, kita lihat di sini, kita lihat sepintas. Kinematika itu merupakan gerak ya, merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat aspek penyebabnya. Nah, kemudian gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda pada waktu tertentu. Nah, kedudukan itu disebut juga sebagai posisi, yaitu letak suatu titik yang diukur berdasarkan titik acuan. Nah, titik acuan itu dapat berupa titik awal posisi suatu benda, titik tempat pengamat, ataupun suatu kedudukan yang lain yang dijadikan suatu acuan. Nah, lintasan itu merupakan titik-titik yang berurutan yang ditempuh oleh suatu benda. Berdasarkan lintasannya, gerak itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, jika lintasannya lurus, maka berupa disebut dengan gerak lurus. Jika geraknya melingkar, itu disebut gerak melingkar. Yang lintasannya parabola itu disebut dengan gerak parabola. Nah, apa bedanya dengan dinamika gerak? Dinamika gerak itu kebalikan dari kinematika, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan melihat aspek penyebabnya. Nah, ini tentunya akan berhubungan dengan gaya, berhubungan dengan hukum Newton. Nah, di sini ya, dengan konsep hukum Newton. Nah, ini adalah beberapa konsep yang harus kita pelajari nanti. Kita lihat untuk perbedaan sedikit supaya ini lebih awal untuk melihat bagaimana perbedaan antara dinamika dan kinematika. Baik, kita lanjutkan untuk gerak. Nah, gerak lurus ini merupakan gerak yang lintasannya lurus. Nah, tentunya di sini aspek-aspek mana yang harus kita pelajari, yaitu di sana ada jarak. Ya, jarak itu merupakan besaran skala, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah geraknya. Nah, ini tanpa, yaitu dengan yang disebut dengan jarak. Ya. Nah, jarak. Lalu ada lintasan, ya, ada perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan vektor. Ya, vektor itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda serta arah geraknya. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh berikut. Nah, ini ada sebuah garis bilangan. Di sini mulai dari 0 ke kanan 1 2 3 4, ke kiri min 1 min 2 min 3 min 4 sampai min 5. Nah, jika suatu benda di sini berjalan dari titik P ke titik Q, kemudian balik lagi dari Q ke A. Nah, berapa jarak yang ditempuh benda itu bergerak atau titik itu bergerak? Nah, kita lihat di sini perjalanannya. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat, ini di jalannya nanti akan kita bisa lihat. Nah, itu seperti itu. Kemudian sampai ke sana, ya. Maka di situ adalah tentukan jarak yang ditempuh oleh suatu titik tadi, suatu benda
Kemudian besar dan arahnya perpindahan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ini saya pindahkan ke slide berikutnya, ya, supaya gampang. Kalau kita lihat dan kita amati pada titik P dari titik P ke titik Q, itu berapa? Kalau kita lihat lintasannya, lintasan itu, ya, lintasan. Nah, lintasan itu merupakan jarak yang ditempuh, ya, jarak yang ditempuh. Lintasan itu adalah tadi ya, lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi kalau kita lihat dari titik Q, jadi lintasan itu tadi, lintasan itu PQ, ya, ditambah dengan dari Q ke A, tambah IA. Nah, sedangkan untuk PQ berapa panjangnya? Panjangnya kita mulai hitung-hitungnya dari min 5 itu sebagai titik awal 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9. Jadi ngitungnya dari titik P tadi kita awal dari 0, kemudian min 4, min 3, min 5, min 1. Nah, itu adalah merupakan, jadi tanpa melihat dengan adanya min atau plus, ya, karena di sini adalah jadi PQ, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. PQ-nya 9. Kemudian ditambah dengan berapa? Dari titik 4, ya. Dari titik 4 dianggap 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ditambah 7. Jadi lintasan ini adalah berapa? Jadinya jarak yang ditempuh itu tadi adalah 9 plus 7. Berapa? 16. Nah, beda dengan lintasan. Apa beda dengan besar dan arah perpindahan? Nah, di sini kita, kalau tadi lintasan itu tidak melihat dari mana asalnya, jadi besaran nilainya saja, ya, arahnya kemana nggak peduli. Tapi di sini ada cara lain yang untuk bagaimana kita melihat besar dan arah. Nah, besarnya itu tadi kalau misalnya ini tadi dari titik P ke Q, kemudian Q ke A, berapa besar dan arahnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita melihat dari titik Q tadi, ya, kita bisa melihat dari nilainya itu tadi, ya. Nah, jadi kalau di sini menilai dari P, ya, dari kalau besarnya tadi, ya, besar nilainya itu tadi adalah PQ. PQ itu berapa? 9 ke arah mana? Ke arah kanan. Nilainya apa? Positif. Jadi besarnya itu tadi PQ min. Nah, kenapa min? Karena ini arahnya, kalau PQ tadi arahnya ke kanan, Q-nya adalah ke QA-nya adalah ke kiri. Jadi min. Berarti apa? Jadi ini adalah dikurang QA. Sehingga akan kita dapatkan nilai PQ-nya adalah 9 dikurang, ya, dikurang berapa? Tuh 7. Sehingga berapa? Ya, akan kita dapatkan 9 kurang 7 berarti sama dengan 2. Nah, 2 kemana arahnya? Arahnya adalah positif ke arah kanan pindahnya. Jadi ke sini dia. Nah, positif ya. Ini adalah 2. Nah, gitu ya, nak. Nah, ini adalah merupakan besar dan arah. Arahnya kemana? Ke arah kanan, ya. Arahnya ke kanan. Ya, arah positif. Nah, gitu. Nah, ini, ya.
Kemudian untuk berikutnya, yaitu mengenai soal kedua. Bagaimana kalau di situ berbentuk bergerak, misalnya di sini ada saya contohkan dengan sebuah lingkaran, setengah lingkaran. Suatu benda bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan seperti setengah lingkaran, ya, seperti berikut. Nah, AB merupakan AB dan jarak perpindahan benda tersebut adalah berapa? Nah, AB merupakan jarak dan perpindahan. Nah, AB itu tadi tentunya AB tadi melingkar. Kalau berbentuk melingkar berarti dia apa? Setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Sehingga akan kita dapatkan ini adalah untuk setengah lingkaran. Jadi kalau kita lihat jaraknya itu tadi adalah setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran, satu lingkaran itu berapa? Kalau atau satu keliling lingkaran, ya, satu keliling lingkaran itu jadi sama dengan berapa? Jadi kalau di sini adalah jaraknya satu keliling lingkaran. Kalau keliling itu berapa? 2 VR ya, 2 VR. 2 VR kuadrat. Sehingga kalau di setengah berarti BR kuadrat. Nah, jadi sini kalau setengah keliling lingkaran. Nah, kemudian perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah apa? Dari A ke B. Nah, apa? Jadi setengah diameter. Jadi perpindahan itu sama dengan diameter lingkaran. Nah, sehingga berapa? Ya, kalau diameter lingkaran ya sebesar ini. Ya, R-nya berapa? Di sini tidak diketahui. Ya. Nah, kalau nanti bisa dihitung berapa, kalau R-nya diketahui maka bisa dihitung. Nah, berikutnya mengenai kelajuan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu apa? Kelajuan itu merupakan jarak tempuh merupakan jarak tempuh suatu benda tiap satuan waktu. Nah, ini adalah termasuk besaran skala. Kenapa? Dia tidak punya arah, hanya punya nilai saja. Nah, suatu benda dikatakan memiliki kelajuan tetap jika dalam waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Ya, suatu benda dikatakan memiliki kelajuan tetap jika dalam waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Ini adalah dikatakan memiliki kelajuan tetap. Nah, bagaimana untuk persamaannya? Persamaannya adalah V sama dengan D per T. Nah, V sama dengan D per T. Nah, berbeda dengan kecepatan nanti. Ya. Nah, sehingga di sini V-nya itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, D-nya adalah jarak tempuh, dan untuk T-nya adalah waktu tempuh. Nah, untuk berikutnya, masih dalam bentuk kelajuan dan kecepatan, ini kita bahas dengan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu merupakan perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Ini merupakan besaran vektor. Ya. Nah, suatu benda dikatakan memiliki kecepatan tetap jika dalam waktu yang sama benda berpindah dengan besar dan arah yang sama. Nah, tadi di perbedaannya di atas tadi, di sana tidak mempunyai arah, ya. Hanya berpindah dalam waktu yang dalam waktu yang sama dengan waktu yang sama, ya, dengan besar yang nah itu ya. Maka untuk persamaannya, ya, persamaannya adalah V. Nah, di sini ada tandanya. Ada tandanya adalah ini merupakan tandanya vektor. Ya, merupakan vektor.
S-nya, ya di sini perbedaan S dengan D. Ya, ini untuk membedakan antara kelajuan dan kecepatan tadi. Kalau tadi V-nya sama dengan D per T, di sini adalah V S per T. Ada tandanya di atas. Tanda arah anak panah. Nah, keterangan di sini adalah V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan S-nya adalah merupakan perpindahan dalam satuan meter, dan T-nya adalah waktu tempuhnya. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah seorang melakukan perjalanan dengan lintasan sebagai berikut. Nah, di sini. Ini kalau kita lihat dari seseorang dari titik O, R, kemudian atau boleh nanti misalnya dari S ke O ke R. Nah, di sini adalah merupakan, ini ada tanda panahnya ya, ada tanda panah. Nah, perpindahan nanti di sini karena ini nanti bisa dikatakan perpindahan, bisa dikatakan vektor, perpindahannya kemana? Nah, ini jaraknya berapa? Kalau misalnya kita melihat dari kelajuan seseorang tadi, ditanyakan jika selang waktu S ke R adalah 2 jam, maka kelajuan dan kecepatan orang tersebut adalah berapa? Nah, di sini tadi kalau kita melihat kelajuan bahwa V itu sama dengan D per T. Nah, D-nya adalah S Q plus, jadi kalau di sini kita hitung ya, ini adalah SQ per ditambah QR. Nah, dibagi waktunya berapa? Waktunya adalah 2 jam. Nah, di sini kalau 2 jam dijadikan meter per sekon atau kilometer, nah di sini boleh, karena ini dalam satuan kilometer per jam, bisa saja. Sehingga di sini adalah waktunya 2 jam. Sehingga di sini kalau kita melihat dari SQ itu sama dengan 6 kilo ditambah dengan 8 kilo per 2, maka akan kita dapatkan 14 per 2 kilometer atau sama dengan 7 kilometer per jam. Nah, per jam. Nah, kemudian untuk kecepatan. Kecepatan ada tandanya di atas, ini adalah S ya, per T. S-nya adalah berapa pindahnya? Kita hitung di sini. S-nya itu yaitu perpindahan, yang namanya perpindahan berbeda dengan jarak ya. Kalau jarak tadi kita menghitung dari SQ ditambah QR, kalau ini adalah hasil dari Pitagoras. Berarti Pitagorasnya berapa? Kalau kita melihat ini adalah SR ya. SR itu kalau dalam matematik kuadrat kali sama dengan S ya, SQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka ini bisa kita langsung saja di sini jadikan akar, dan jadinya SR ya. SR itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka akan kita dapatkan yaitu 16 ya, ditambah dengan 8 kuadrat jadi 64. Sehingga berapa? Sehingga akan kita dapatkan 16 ditambah 64 berapa? 16 tambah 64 70 80 ya. 64 70 80. 80 itu sama dengan, nah ini agak sulit, 80 itu sama dengan 8 kali 10
8 itu sama dengan 2 akar 4 kali akar 2 kali 10, berarti 20 akar 2. 20 akar 2. Nah, ini akan kita dapatkan 20 akar 2 per 2, maka ini bisa diorang jadinya 10 akar 2. Ya, 10 akar 2. Oh sorry, ini 6 ya, 6. Makanya 6, nggak salah lihat. Oke, kita hapus dulu. Ini. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka ini jadinya 36 ditambah 64 jadi 100. 100 jadinya 10. Pas di sini adalah kita hapus. Jadinya ini adalah 10 dibagi 2 ya. Ini kita coret, jadinya ini 10 dibagi 2, maka jadinya 5. Satuannya apa? Satuannya adalah kilometer per jam. Nah, ini bedanya ya. Ini jadinya ini 7 dengan 5. Nah, itu adalah kecepatan dan kelajuan. Kemudian untuk berikutnya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Namanya kelajuan rata-rata itu merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh benda dan waktu tempuhnya secara matematis ya. Kelajuan rata-rata itu dirumuskan dengan ini ya. V sama dengan S per T. Jadi S1 tambah S2 tambah dan seterusnya di situ nanti dibagi T1 tambah T2 dan seterusnya tambahkan. Kemudian nah, bagaimana kita menghitungnya? Kalau kita contohkan nanti ya, V itu sama dengan kelajuan rata-rata. Jadi biasanya pakai X bar dan V bar ya. Dan jarak tempuhnya S jarak tempuh, T waktu tempuh. Satuannya meter dan sekon. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata. Perbedaan kecepatan rata-rata itu tadi adalah merupakan hasil antara perpindahan dan yang dialami oleh benda dalam selang waktu tertentu. Jadi secara matematis jadi ya dirumuskan V rata-rata. Nah, di sini perbedaannya ya. Nah, ini adalah kalau ini tadi adalah delta S, di sini adalah delta T karena di sini ada selisih nanti ya. Jadi kalau untuk kelajuan rata-rata tadi ditambahkan, artinya di situ apa? Berarti tadi jarak ya, jarak tempuh per waktu tempuh. Kalau di sini adalah ya merupakan hasil bagi antara perpindahan yang dialami benda dan selang waktu tempuhnya. Kalau ini tadi ya perpindahan selang waktu tempuh. Nah, di sini waktu tempuhnya berapa? Kemudian di situ kita rumuskan. Baik, kita contohkan supaya lebih jelas. Nah, ini adalah bedanya kalau untuk kecepatan rata-rata V-nya itu ada
tanda panah di atas dan delta S-nya juga ada tanda di atas. Itu merupakan menandakan bahwa besaran tersebut adalah besaran vektor.